Katanya, Indonesia adalah negeri yang kaya. Katanya, Indonesia merupakan surganya perairan. Katanya, nenek moyang kita adalah pelaut, hidup bersama laut. Bagaimana keadaanmu sekarang, Indonesiaku? Engkau memiliki kekayaan perairan yang tak terkira. Tak tertaksir berapa rupiah kami menjaringmu. Alammu seakan rela atas kami. Kehendak tak sejahtera. Membuka mata, menyingkkan lengan, asam matahari, amis laut, keringat tercucur. Kami akan berusaha lebih baik demi Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah perairan terbesar di dunia. Dengan wilayah perairan mencapai 2/3 dari seluruh jumlah wilayahnya, maka tak heran jika Indonesia disebut sebagai sebuah negara maritim. Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah laut Indonesia mencapai 6.315.222 km persegi dengan garis pantai sepanjang 99.093 km persegi, dihuni oleh masyarakat pesisir di 13.466 pulau. Luas laut yang tergolong luas ini menjadikan Indonesia memiliki perairan terbesar di dunia, sehingga terdapat beberapa aspek ekonomi maritim. Salah satunya adalah sektor perikanan. Menurut Risyanto, Direktur Utama Perindo, pada tahun 2018, potensi perikanan mencapai hingga 65 juta ton, tetapi yang baru dihasilkan berkisar 33,5 juta ton, yang terdiri atas 24 juta ton hasil budidaya dan 9,4 juta ton hasil tangkap. Hal ini menyebabkan sektor perikanan di Indonesia belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, karena sektor ini hanya mampu memberikan 3% dari produk domestik bruto. Maka dari itu, pada tahun 2019 ditargetkan sektor ini mampu mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 12%. Penyebab rendahnya kontribusi perikanan terhadap produk domestik bruto atau PDB adalah penjualan hasil perikanan di Indonesia masih rendah, serta ekspor ke luar negeri juga masih sangat belum menunjukkan peningkatan secara signifikan setiap bulannya. Kontribusi sektor perikanan yang berbanding terbalik dengan luas wilayah dan potensi laut Indonesia juga diakibatkan oleh ketimpangan sumber daya yang dimiliki. Ada beberapa wilayah yang dikategorikan dengan overfishing, ada wilayah yang dikategorikan underfishing. Jika potensi perikanan yang di Indonesia terus dan lebih dioptimalkan, maka produksi yang dihasilkan pun akan berbanding lurus dengan potensi tersebut. Ditambah lagi, mayoritas masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan, di mana mereka mengolah sumber daya alam tersebut dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya maupun sebagai perdagangan lintas daerah. Oleh karena itu, masyarakat pesisir dapat memproduksi produk perikanan melalui budidaya maupun menangkap ikan secara langsung, yang disebut sebagai nelayan tambak dan nelayan tangkap. Nelayan ini dibagi menjadi dua, yaitu nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan kecil dicirikan sebagai nelayan yang dalam kegiatannya masih jauh dari kata efektif dan efisien. Terdapat kesenjangan ekonomi secara profesional antara nelayan kecil dan nelayan besar, yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat yang berbanding terbalik dengan potensi tersebut. Kesenjangan tersebut diperparah karena nelayan kecil yang beroperasi secara mandiri sehingga tidak memiliki posisi dan kekuatan pada serikat usaha bersama. Nelayan kecil hingga nelayan besar serta pelaku usaha tentunya memerlukan sebuah media untuk mempromosikan produk yang mereka hasilkan. Salah satu media yang sering digunakan untuk bertransaksi dengan calon pembeli yakni pasar ikan. Di Indonesia sendiri, pergerakan pasar ikan dibedakan menjadi 3, yakni pasar internasional, pasar domestik, dan pasar lokal. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dan kerjasama antara pelaku pasar lokal dan pasar domestik. Padahal, akses akan komunikasi dan kerjasama dapat terjalin dengan adanya literatur dan teknologi. Berdasarkan penelitian terdahulu, teknologi pada pasar ikan secara daring yang dilakukan belum menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga kesejahteraan yang dialami oleh pelaku usaha produk perikanan dan nelayan masih belum meningkat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami,
sebagai mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan solutif dari Universitas Brawijaya. Saya Firdaus Finulia. Saya Abdul. Dan saya, Anissa. Piko, pasar ikan online, implementasi ekonomi digital pada pengembangan pasar ikan dalam mengatasi middle income trap di era revolusi industri 4.0. Piko merupakan sebuah pasar berbasis online melalui gabungan teknologi dengan pilihan sesuai kebutuhan pengguna, baik melalui aplikasi maupun website, serta berbasis offline yang berpusat pada setiap ibu kota provinsi di Indonesia. Piko memiliki dua konsep untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Yang pertama adalah konsep online dan juga konsep offline. Piko secara online memberikan kesempatan bagi calon member mitra, yaitu nelayan, masyarakat pesisir, dan calon konsumen dengan membuat akun terlebih dahulu. Kemudian terdapat fitur di dalamnya, yaitu fitur pemberdayaan secara online bagi calon member mitra, seperti pendampingan melalui artikel dan video, hingga tahap-tahap untuk memasarkan produk. Sedangkan pada fitur pemilik modal, terdapat beberapa pilihan dengan jumlah modal yang akan diinvestasikan beserta dengan imbalan tertentu. Pada fitur calon konsumen, terdapat berbagai produk dari seluruh Indonesia yang dapat dilihat berdasarkan provinsi dengan dua jenis produk, yaitu produk olahan dan produk mentah. Karena Piko juga mengklasifikasikan jenis ikan di setiap daerah di Indonesia, sekaligus sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat mengenai ciri khas ikan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Calon konsumen juga dapat membeli sesuai dengan tempat tinggalnya dan akan dilakukan pengiriman dari tim Piko melalui aplikasi maupun website. Piko secara offline memiliki pemberdayaan yang ditujukan untuk para calon member mitra berupa pembinaan, pendampingan, permodalan, proses produksi, pengiriman serta pemasaran, dan juga pembagian profit secara langsung yang dilakukan di seluruh pusat Piko yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Nantinya, seluruh pusat Piko yang berada di seluruh provinsi di Indonesia juga akan menjalin kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Pemberdayaan agar program ini dapat berjalan dan menjadi program yang berkelanjutan. Dalam implementasinya, Piko dapat dipilih menjadi dua, secara online dan secara offline. Secara online, Piko menggunakan konsep SDLC atau System Development Lifecycle, dan secara offline menggunakan konsep POAC atau Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Tahapan implementasi Piko secara online menggunakan konsep System Development Lifecycle yang memiliki beberapa fase, yakni fase yang pertama adalah perencanaan sistem. Dalam perencanaan sistem terdapat dua komponen penting, yakni pembentukan tim pengembang yang bertujuan untuk memperjelas job desk dan tugas masing-masing serta tanggung jawab dalam menjalankan program ini. Dan yang kedua adalah teknologi. Teknologi yang digunakan di sini khususnya aplikasi dan website Storebase yang merupakan inti dari Piko itu sendiri, di mana seperti yang kita tahu, ekonomi digital tentu menggunakan teknologi untuk browsing, surfing, pendataan, hingga transaksi itu sendiri. Tahap kedua yakni analisis sistem. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Piko layak untuk diimplementasikan dan bermanfaat bagi seluruh penggunanya. Piko hadir dengan bentuk yang praktis, sederhana, dan kemudahan akses dalam pengoperasiannya, karena sistem Piko dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Tahap ketiga yakni perancangan sistem. Pada tahap ini, Piko mulai dikembangkan dan prototipe-nya mulai diujikan. Hal ini dilakukan setelah kita berhasil mendapatkan konten sesuai kebutuhan pengguna, baik konsumen maupun masyarakat pesisir selaku supplier dan sebagai mitra Piko. Pada tahap keempat yakni implementasi sistem, implementasi Piko secara online melalui beberapa proses, yakni observing and collecting database, regulating, dan online transaction. Namun sebelum hal tersebut, pengembang juga melakukan beberapa hal, yakni melakukan pengumpulan data pasar, di mana hal ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan dan analisis guna menentukan harga produk dalam Piko. Dan selanjutnya, pengembang juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait guna menunjang keberlangsungan dari Piko. Tahap yang terakhir atau tahap yang kelima yakni pemeliharaan sistem, di mana hal ini bertujuan agar Piko terus berjalan dengan baik dan juga aman. Pemeliharaan sistem yang ada di dalam Piko memiliki berbagai cara. Yang pertama adalah pemeliharaan korektif, yang kedua adalah pemeliharaan adaptif.
Pemeliharaan yang ketiga yakni pemeliharaan perfektif. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan preventif. Berdasarkan konsep dan implementasi yang dimiliki oleh PIKO, maka PIKO diharapkan dapat memberikan output di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pada bidang ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan produksi dan omset yang diterima, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara nelayan besar dan nelayan kecil, sehingga dapat mengatasi middle income trap yang dialami oleh Indonesia secara keseluruhan. Dalam bidang sosial, PIKO diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan di semua aspek kehidupan, terutama dalam hal pekerjaan dan pemahaman akan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Selain itu, dalam bidang politik diharapkan dapat memberikan pandangan bagi pemerintah untuk menciptakan regulasi yang mencakup industri perikanan dan kesejahteraan nelayan hingga masyarakat pesisir. Kemudian, kami melakukan penelitian menggunakan kuesioner melalui Google Form yang diberikan kepada masyarakat Indonesia dengan sampel sebanyak 100 orang. 92% dari total responden setuju dengan adanya PIKO karena dapat menjadi media secara online maupun offline yang tepat bagi pelaku usaha, nelayan, pembeli untuk mendapatkan produk perikanan secara mudah. Sedangkan 8% dari total responden keberatan dengan adanya PIKO karena merasa kesulitan dalam menggunakan teknologi di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tanggapan positif dari total responden yang dibuktikan dengan lebih dari 50% responden setuju dengan adanya PIKO, maka kami percaya jika PIKO dapat diimplementasikan dan berdampak pada masyarakat secara luas. Yang dapat ditarik ialah PIKO merupakan pasar berbasis online melalui gabungan teknologi dengan pilihan sesuai kebutuhan pengguna, baik melalui aplikasi maupun website, dan berbasis offline yang berpusat pada setiap ibu kota provinsi di Indonesia. PIKO memiliki berbagai fitur yang dapat diakses seperti informasi dan potensi maritim di berbagai daerah di Indonesia. Akses untuk calon member mitra, yaitu nelayan dan masyarakat pesisir, akses untuk calon pembeli, dan akses untuk calon pemodal. Berdasarkan konsep dan implementasi yang diusung oleh PIKO, baik secara online maupun offline, maka diharapkan dapat memberikan output yang mampu mencakup seluruh bidang kehidupan dalam masyarakat pada khususnya dan negara pada umumnya. Pada bidang ekonomi, PIKO diharapkan mampu untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat pada khususnya dan membantu perkembangan perekonomian Indonesia pada umumnya. Dalam bidang sosial, PIKO diharapkan mampu mengurangi kesenjangan yang ada dalam masyarakat Indonesia saat ini. Serta dalam bidang politik, PIKO diharapkan mampu menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat regulasi yang berdampak, khususnya bagi masyarakat pesisir. Indonesia adalah negeri kaya, tapi kami percaya dengan PIKO kita bisa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.